Ada kalanya hidup terasa seperti malam yang panjang. Bukan malam yang indah dengan taburan bintang, melainkan malam yang sunyi, gelap, dan terasa tak berujung. Langkahmu berat, dadamu sesak, pikiranmu dipenuhi angka-angka yang tak kunjung selesai. Tagihan demi tagihan datang tanpa mengetuk. Seakan tak peduli pada lelahmu yang sudah dibatas. Di siang hari, engkau tersenyum, menyembunyikan luka agar tak terlihat lemah. Di malam hari, engkau terdiam, bercakap dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Dan di antara helaan napas itu, mungkin pernah terlintas satu tanya lirih di hatimu. Di manakah janji Allah tentang rizki yang tak tertukar? Jika pertanyaan itu pernah singgah di hatimu, ketahuilah, engkau tidak sendirian. Engkau bukan hamba yang lemah. Engkau hanya sedang diuji. Bahkan Nabi kita, Muhammad SAW, pernah merasakan sempit, pernah berhutang, pernah berada di titik di mana dunia terasa menghimpit. Namun beliau tidak putus harap, tidak tergesa meminta dunia berubah. Beliau menata hati dan melangkah dengan keyakinan. Kesulitanmu hari ini bukan akhir dari kisahmu. Hutangmu bukan aib. Ia adalah titipan ujian. Dan ujian, jika dihadapi dengan sabar dan iman, tidak akan menghancurkanmu. Ia justru sedang membentukmu. Tidakkah engkau mendengar seruan Tuhanmu? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq, ayat 2-3. Maka jangan biarkan harapanmu patah. Jangan biarkan ibadahmu layu. Jangan biarkan doa-doamu terhenti di ujung lidah. Karena bisa jadi, tepat saat engkau merasa paling lemah, Allah sedang menulis kisah kebangkitanmu. Diamlah sejenak. Tarik napas perlahan. Langit yang mendung tak selamanya kelabu. Hujan yang turun bukan untuk menenggelamkan, tetapi untuk menyuburkan. Mungkin ini musim gersangmu, namun percayalah, musim panen itu pasti datang. Tugasmu bukan memahami seluruh rencana Allah. Tugasmu hanya satu, bertahan, bersabar, dan terus menggenggam harapan kepada Rob yang Maha Kaya. Pernahkah engkau merasa seolah hidup ini terlalu berat untuk dipikul sendirian? Bukan karena engkau malas, bukan karena engkau kurang berusaha, tapi karena ujian datang bertubi-tubi, sementara tenaga dan harapan terasa menyipis. Di titik itu, seringkali hati berbisik pelan. Apakah Allah sedang marah kepadaku? Apakah ini hukuman? Apakah aku telah salah jalan? Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi. Ia lahir dari hati yang lelah, bukan dari iman yang rusak. Namun dengarkan baik-baik. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa setiap kesulitan adalah tanda murka. Justru seringkali sebaliknya. Dalam perjalanan hidup, ada musim-musim yang tidak bisa kita hindari. Seperti petani yang harus melewati kemarau sebelum melihat padi menguning di sawahnya. Tidak ada panen tanpa tanah yang retak oleh panas. Demikian pula seorang hamba. Ia tak lepas dari musim sempit sebelum kelapangan datang. Termasuk kesempitan ekonomi, termasuk rizki yang terasa tertutup, termasuk hutang yang menumpuk dan membuat dada terasa sesak. Namun Islam tidak membiarkan kita berjalan dalam gelap tanpa lentera. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155.
Perhatikan ayat ini dengan tenang. Allah tidak berkata, "Kami akan menghancurkan kalian." Tidak pula berkata, "Kami akan meninggalkan kalian." Allah berkata, "Kami akan menguji." Dan ujian selalu diberikan sesuai kemampuan. Jika hari ini engkau diuji dengan ekonomi, itu bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah menutup mata. Justru karena Allah Maha mengetahui bahwa engkau mampu. Kesulitan bukan hukuman. Ia adalah proses penempaan. Seperti besi yang dipanaskan, dipukul, dibentuk, agar kelak menjadi pedang yang kuat. Tanpa panas, besi hanya akan tetap rapuh. Seringkali saat uang tak cukup, saat usaha merugi, saat tagihan berdatangan, hati kita mulai goyah. Kita merasa gagal, merasa tidak berguna, merasa tertinggal dari orang lain. Dan tanpa sadar, kita mulai menjauhi Allah. Padahal justru saat itulah Allah sedang sangat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan kalimat ini perlahan. Jika Allah mencintai, Dia menguji. Bukan karena ingin melihatmu jatuh, tetapi karena ingin mengangkatmu. Ujian ekonomi seringkali datang untuk membersihkan sesuatu di dalam hati kita. Membersihkan sisa-sisa kesombongan. Membersihkan rasa aku bisa sendiri. Membersihkan ketergantungan pada dunia. Agar perlahan, hati kembali bersandar sepenuhnya kepada Allah. Disinilah letak kebijaksanaan yang jarang kita sadari. Saat rizki sempit, kita dipaksa belajar bersabar. Saat hutang menekan, kita dipaksa belajar tawakal. Saat dunia terasa tertutup, kita dipaksa mengetuk pintu langit. Dan disitulah, doa menjadi lebih jujur, air mata menjadi lebih tulus, sujud menjadi lebih dalam. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita lebih membutuhkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat." Quran Surat Al-Isra ayat 30. Rizki tidak hilang. Ia hanya belum tiba. Seringkali kita mengira rizki telah pergi, padahal yang terjadi hanyalah Allah sedang menunda. Dan penundaan dari Allah bukan penolakan. Ia adalah bentuk penjagaan. Allah menunda karena Dia tahu hati kita belum siap, iman kita belum kokoh, atau akhlak kita perlu diperbaiki. Rizki bukan sekedar angka. Ia adalah amanah. Dan Allah tidak pernah memberikan amanah kepada hamba yang belum siap memikulnya. Allah Maha melihat air mata yang jatuh dalam sepi. Maha mendengar doa-doa yang lirih di tengah malam. Tak ada satu keluhan pun yang luput dari pendengarannya. Tak ada satu keringat pun yang jatuh sia-sia. Saat pintu-pintu dunia terasa tertutup, itu bukan tanda akhir. Itu tanda bahwa Allah ingin engkau mengetuk pintunya lebih sering. Dan pintu Allah tidak pernah tertutup. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berjalan meski langkah tertatih. Tetap berharap meski jalan terasa gelap. Sabar adalah menerima kenyataan tanpa membenci takdir. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Tarik napas perlahan. Diamkan hatimu sejenak. Apa yang kau hadapi hari ini bukan untuk mematahkanmu. Ia sedang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah. Banyak orang mengira sabar itu diam, menahan diri tanpa bergerak, menerima tanpa berbuat apa-apa. Padahal, sabar yang diajarkan Islam bukanlah sabar yang mati. Ia adalah sabar yang hidup. Ia adalah sabar yang bernafas.
sabar yang berjalan, sabar yang tetap melangkah, meski hati terasa berat. Sabar bukan berarti engkau tidak merasa sakit. Sabar berarti engkau tidak membiarkan rasa sakit itu merusak iman dan akhlakmu. Ada hari-hari di mana engkau sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja, berdoa, mencari jalan ke sana kemari. Namun hasilnya belum juga terlihat. Disitulah sabar diuji. Bukan saat segalanya mudah, bukan saat rizki mengalir lancar, tapi saat engkau telah melakukan bagianmu, namun Allah belum membuka bagiannya. Dan di titik inilah, banyak hati mulai lelah. Kita mulai bertanya, untuk apa terus berusaha? Mengapa doa-doaku belum dijawab? Apakah Allah benar-benar mendengarku? Jika pertanyaan itu muncul, jangan buru-buru menyalahkan diri. Itu bukan tanda iman runtuh. Itu tanda hati sedang belajar tawakal. Tawakal sering disalahpahami. Ada yang mengira tawakal berarti menyerah dan menunggu keajaiban turun dari langit. Padahal, tawakal bukan berhenti berusaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil setelah usaha dikerahkan sepenuh tenaga. Dalam Islam, iman itu bukan hanya tenang di hati, tetapi juga giat di tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang tawakal. Beliau bersabda, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah." Kalimat ini sederhana, namun mengandung hikmah yang dalam. Ikat unta, itu usaha. Bertawakal, itu penyerahan. Tanpa usaha, tawakal hanyalah kemalasan yang dibungkus dengan dalih agama. Tanpa tawakal, usaha hanyalah kelelahan yang dipenuhi kecemasan. Sabar dan tawakal adalah dua sayap. Tanpa salah satunya, jiwa tidak akan pernah bisa terbang melewati badai kehidupan. Ada kalanya, Allah menunda pertolongan bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melihat apakah engkau tetap berpegang saat segalanya terasa gelap. Karena iman sejati bukan iman yang hidup saat doa dikabulkan. Iman sejati adalah iman yang bertahan saat doa belum dijawab. Disitulah hati dimurnikan. Banyak orang mampu bersyukur saat diberi, namun sedikit yang mampu bersabar saat diuji. Padahal, kedua-duanya adalah ibadah. Allah tidak menilai hasil akhir seperti manusia menilai. Allah menilai keteguhan hati. Allah melihat siapa yang tetap jujur saat terdesak, siapa yang tetap lembut saat hidup keras, siapa yang tetap sujud saat dunia tak memberi jalan. Seringkali, yang membuat kita hancur bukan masalah itu sendiri, tetapi pikiran bahwa ini tidak seharusnya terjadi padaku. Padahal, ujian bukan kesalahan. Ia adalah bagian dari perjalanan. Stoik mengajarkan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Islam mengajarkan hal yang sama, namun dengan kedalaman iman. Usahamu, itu dalam kendalimu. Kejujuranmu, itu dalam kendalimu. Doamu, itu dalam kendalimu. Namun hasilnya, itu urusan Allah. Dan Allah tidak pernah salah waktu, tidak pernah salah takaran. Bisa jadi, jika rizki datang lebih cepat, ia justru akan melalaikanmu, membuatmu lupa sujud, membuatmu sombong tanpa sadar. Maka Allah menunda sebagai bentuk penjagaan. Bukan semua yang cepat itu baik, dan bukan semua yang lambat itu buruk. Kadang, Allah memperlambat langkahmu agar jiwamu tidak tertinggal. Disinilah sabar menjadi seni batin. Sabar bukan sekedar menahan amarah, tetapi menata harapan, menurunkan tuntutan, dan menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Dan saat engkau mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku terima takdirmu, namun aku tidak berhenti berusaha." Disitulah tawakal mulai hidup. Tarik nafas perlahan.
tenangkan dadamu. Apa yang sedang engkau hadapi bukan tanda akhir. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Dan kelak, di waktu yang paling tepat, engkau akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Seringkali, saat hidup terasa sempit, kita berkata dalam hati, "Rizkiku seakan hilang, pintu-pintu tertutup, semua jalan buntu." Namun, dengarkan ini dengan tenang. Rizki tidak pernah hilang. Ia tidak lenyap. Ia tidak tertukar. Ia hanya belum tiba. Kita terbiasa mengukur rizki dengan kecepatan, dengan jumlah, dengan hasil yang langsung terlihat. Padahal, Allah tidak bekerja dengan logika tergesa. Allah bekerja dengan hikmah. Rizki bukan hanya soal datang, tetapi soal kesiapan penerima. Bisa jadi, jika rizki datang hari ini, hati kita belum mampu menjaganya. Jika kelapangan hadir terlalu cepat, jiwa kita belum cukup kuat untuk tidak lupa. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyiapkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat." Quran Surat Al-Isra ayat 30. Perhatikan, Allah menyebut melapangkan dan menyempitkan dalam satu kalimat. Artinya, kelapangan dan kesempitan sama-sama bagian dari rencananya. Yang satu tidak lebih mulia dari yang lain. Keduanya adalah ladang ujian. Saat rizki lapang, ujian kita adalah syukur dan rendah hati. Saat rizki sempit, ujian kita adalah sabar dan tawakal. Dan seringkali, yang paling berat justru ujian saat sempit. Karena saat itulah ego terluka, harga diri diuji, dan hati merasa kecil. Disinilah kita belajar satu pelajaran penting. Rizki tidak selalu datang saat kita membutuhkan, tetapi saat Allah tahu kita siap menerimanya. Siap secara iman, siap secara akhlak, siap secara tanggung jawab. Allah Maha Melihat bukan hanya apa yang kita minta, tetapi juga siapa diri kita ketika kita meminta. Ada rizki yang datang untuk mengangkat. Ada rizki yang ditunda untuk menyelamatkan. Karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Kita sering meminta kelapangan, namun lupa memohon kekuatan untuk menjaganya. Kita meminta lunasnya hutang, namun lupa bertanya, apakah hati kita siap untuk tetap rendah setelah bebas? Allah tidak hanya memberi, Allah juga mendidik. Dan pendidikan Allah seringkali terasa berat sebelum terasa indah. Mungkin hari ini engkau sudah bekerja keras, sudah mencoba banyak jalan, sudah berdoa berulang-ulang, namun hasilnya belum juga tampak. Jika itu yang terjadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa doamu sia-sia. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Setiap doa selalu berakhir pada salah satu dari 3 hal. Dikabulkan segera, ditunda untuk waktu yang lebih baik, atau diganti dengan sesuatu yang lebih mulia. Dan seringkali, yang paling kita butuhkan bukan jawaban cepat, melainkan jawaban yang menyelamatkan. Allah Maha mendengar doa-doa yang lirih, Maha melihat air mata yang jatuh diam-diam. Tak ada satupun yang terlewat darinya. Saat dunia terasa menutup pintu, itu bukan karena Allah menjauh. Itu karena Allah sedang mengajarkanmu untuk mengetuk bukan pada dunia, melainkan padanya. Dan pintu Allah tidak pernah terkunci. Disinilah kita belajar, memandang hidup dengan cara yang baru. Bahwa keterlambatan bukan kegagalan. Penundaan bukan penolakan. Kesempitan bukan kehinaan. Ia hanyalah fase. Dan fase selalu berlalu. Hari ini mungkin berat. Esok bisa jadi lebih ringan. Atau mungkin belum. Namun satu hal pasti. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus berjalan menuju Allah. Jika hari ini engkau masih mampu berdoa, masih mampu sujud, masih mampu berharap,
maka sesungguhnya engkau belum miskin. Karena rizki terbesar bukanlah uang yang banyak, melainkan hati yang masih hidup dan percaya. Tarik nafas perlahan. Tenangkan dadamu. Apa yang sedang engkau hadapi bukan tanda akhir. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Dan kelak, di waktu yang paling tepat, engkau akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Ada satu kekeliruan yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita menjadikan doa sebagai pilihan terakhir. Padahal doa seharusnya menjadi tempat pertama kita kembali. Saat segalanya terasa buntu, saat akal tak lagi menemukan jalan, saat tenaga tak lagi sanggup diperas, disitulah doa bukan lagi sekadar permintaan, tetapi tempat bersandar. Doa bukan kalimat indah. Doa bukan rangkaian kata yang sempurna. Doa adalah kejujuran yang telanjang di hadapan Allah. Doa adalah saat engkau berhenti berpura-pura kuat, berhenti menyembunyikan luka, dan berkata, "Ya Allah, aku lelah." Dan Allah menyukai doa yang seperti itu. Karena doa semacam itu lahir dari hati yang hancur, bukan dari lisan yang sombong. Rasulullah, manusia paling mulia, tidak pernah malu untuk berdoa. Beliau tidak berkata, "Aku nabi, aku harus kuat." Justru beliau mengajarkan kita bahwa doa adalah tanda kehambaan. Suatu hari, Rasulullah melihat seorang sahabat, Abu Umamah, duduk termenung di masjid, bukan di waktu sholat. Wajahnya murung, pundaknya jatuh, seperti orang yang memikul beban terlalu berat untuk disembunyikan. Rasulullah bertanya dengan lembut, "Wahai Abu Umamah, mengapa engkau duduk di masjid pada waktu yang bukan untuk sholat?" Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku diliputi kegelisahan dan hutang-hutang." Perhatikan ini baik-baik. Seorang sahabat Nabi, orang saleh, orang beriman, namun tetap diuji dengan hutang dan kegelisahan. Ini penting agar kita mengerti. Masalah ekonomi bukan tanda iman yang lemah. Rasulullah tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak berkata, "Kurang iman." Beliau justru berkata, "Maukah engkau aku ajarkan satu doa? Jika engkau membacanya, Allah akan menghilangkan kegelisahanmu dan melunasi hutangmu." Abu Umamah menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah mengajarkan doa ini, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia." Perhatikan susunan doa ini. Doa ini tidak langsung meminta uang, tidak langsung meminta lunas. Yang diminta pertama adalah hati yang tenang. Karena Rasulullah tahu bahwa kegelisahan lebih menghancurkan daripada hutang. Kemudian beliau meminta dibersihkan dari kelemahan, kemalasan, dan sifat-sifat batin yang membuat seseorang terkunci dalam kesempitan. Barulah setelah itu, doa menyentuh hutang. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Allah sering memperbaiki hati lebih dulu sebelum memperbaiki keadaan. Karena hati yang kuat mampu melewati keadaan yang sulit. Namun, keadaan yang mudah tidak selalu membuat hati kuat. Abu Umamah mengamalkan doa ini setiap pagi dan sore. Dan ia bersaksi sendiri, tidak lama kemudian Allah menghilangkan kegelisahannya dan melunasi hutang-hutangnya. Namun jangan tergesa menarik kesimpulan. Bukan kalimat doanya yang ajaib, bukan lafaznya yang sakti. Yang mengubah hidupnya adalah keyakinan penuh saat berdoa. Doa bukan mantra. Doa adalah hubungan. Dan hubungan tidak dibangun dengan tergesa.
Rasulullah mengingatkan kita, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang membaca tanpa hadir. Maka ketika engkau berdoa, jangan sekadar melafazkan, hadirkan hatimu. Bayangkan Allah benar-benar mendengarmu, bukan dari jauh, tapi dekat, sangat dekat. Lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bicaralah seperti seorang hamba yang tidak punya siapa-siapa selain Tuhannya. Karena sejatinya, di titik paling jujur, itulah diri kita. Doa tidak selalu mengubah keadaan seketika, namun doa selalu mengubah orang yang berdoa. Dan saat engkau berubah, jalan hidup pun perlahan ikut berubah. Baca doa-doa Nabi sebagai wirid harian, pagi dan sore. Bukan karena terpaksa, tapi karena membutuhkan. Seperti orang lapar yang kembali makan. Seperti jiwa kering yang kembali disiram. Dan yakinlah, tidak ada doa yang jatuh ke tanah. Semua naik ke langit, dan Allah tidak pernah lalai. Tarik nafas perlahan, diamkan hatimu. Ingatlah, jika hari ini engkau hanya mampu berdoa, maka ketahuilah itu sudah cukup untuk membuatmu tetap bertahan. Banyak dari kita berdoa agar hidup ini menjadi lapang, agar hutang lunas, agar rezeki mengalir, agar beban terasa ringan. Namun jarang sekali kita berdoa agar hati merasa cukup. Padahal seringkali yang membuat hidup terasa sempit bukan karena kurangnya rezeki, tetapi karena hati yang tak pernah puas. Islam mengajarkan satu doa yang pendek, namun sangat dalam maknanya. Doa yang tidak hanya meminta kelapangan hidup, tetapi juga ketenangan jiwa. Rasulullah mengajarkan, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku terhindar dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu." Perhatikan baik-baik doa ini. Yang diminta pertama bukanlah banyak, tetapi halal. Karena rezeki yang halal mungkin terasa sedikit, namun menenangkan. Sedangkan rezeki yang haram mungkin terlihat besar, namun menggelisahkan. Doa ini mengajarkan kita bahwa ketenangan lebih berharga daripada kelimpahan. Dan bagian kedua dari doa ini lebih dalam lagi maknanya. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Ini bukan sekadar tentang uang, ini tentang kebebasan batin. Bebas dari rasa harus menjilat, bebas dari ketergantungan pada manusia, bebas dari kecemasan akan penilaian orang lain. Inilah qanaah. Qanaah bukan berarti menolak dunia, bukan berarti berhenti berusaha. Qanaah adalah keadaan batin di mana hati tenang dengan apa yang Allah titipkan hari ini, sambil tetap berusaha memperbaiki hari esok. Qanaah bukan pasrah, ia adalah penerimaan yang sadar. Stoik mengajarkan untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali. Islam mengajarkan hal yang sama, namun dengan ruh iman. Kita tidak mengendalikan datangnya rezeki. Kita tidak mengendalikan besar kecilnya ujian. Namun kita mengendalikan cara hati meresponnya. Dan hati yang merasa cukup adalah hati yang kuat. Rasulullah bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan." Perhatikan, keberuntungan di sini bukan pada banyaknya harta, tetapi pada rasa cukup. Ada orang yang hartanya sedikit, namun hidupnya damai. Ada pula yang hartanya melimpah, namun hidupnya penuh gelisah. Karena gelisah tidak datang dari kekurangan, melainkan dari ketergantungan. Semakin hati bergantung kepada dunia, semakin ia rapuh. Semakin hati bersandar kepada Allah, semakin ia tenang. Qanaah bukan berarti engkau tidak boleh bermimpi. Engkau boleh bercita-cita. Engkau boleh berusaha lebih. Namun qanaah mengajarkan agar kebahagiaan tidak ditunda hingga semua tercapai. Karena hidup terlalu singkat untuk menunggu bahagia di masa depan. Bahagia adalah keadaan batin,
bukan kondisi ekonomi. Saat engkau membaca doa ini, jangan hanya di bibir, resapkan maknanya. Ya Allah, cukupkanlah aku. Artinya, tenangkan hatiku. Karena ketika hati tenang, pikiran jernih. Dan ketika pikiran jernih, jalan keluar lebih mudah terlihat. Seringkali Allah melapangkan hidup seseorang bukan dengan menambah harta, tetapi dengan mengurangi beban di hatinya. Karena beban batin lebih berat daripada beban materi. Jika hari ini hidupmu terasa sempit, cobalah periksa hatimu. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk bertanya dengan jujur. Apa sebenarnya yang membuatku gelisah? Apakah kekurangan itu sendiri? Atau ketakutan akan pandangan orang? Atau rasa iri yang diam-diam tumbuh? Doa kecukupan membersihkan hati dari semua itu. Ia mengembalikan fokus kepada Allah. Dan saat fokus kembali kepada Allah, hidup pun terasa lebih ringan. Tarik nafas perlahan, diamkan hatimu. Ingatlah, cukup bukan tentang jumlah. Cukup adalah tentang siapa yang engkau andalkan. Dan ketika Allah menjadi sandaran utama, apapun yang engkau miliki akan terasa cukup. Ada doa yang diucapkan, namun tak pernah benar-benar sampai. Bukan karena Allah jauh, bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena hati yang membaca doa itu tidak hadir. Lidah bergerak, namun pikiran berkelana. Kalimat terucap, namun keyakinan goyah. Padahal doa bukan sekadar bacaan. Doa adalah perjumpaan. Perjumpaan antara hamba yang membutuhkan dan Tuhan yang Maha Mencukupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Perhatikan kalimat ini perlahan. Masalahnya bukan pada doa. Masalahnya seringkali pada cara kita berdoa. Kita terburu-buru. Kita ingin cepat selesai. Kita membaca seperti sedang menyelesaikan tugas. Padahal doa bukan checklist. Doa adalah saat engkau berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Saat engkau benar-benar berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup tanpamu." Doa yang dikabulkan bukan selalu doa yang panjang. Bukan doa yang indah bahasanya, tetapi doa yang jujur. Doa yang lahir dari hati yang sadar bahwa ia lemah. Dalam tradisi Sufi, doa yang paling kuat seringkali adalah doa yang paling sederhana. Kadang hanya berupa napas panjang. Kadang hanya berupa tangis. Kadang hanya berupa satu kalimat. Ya Allah. Lalu diam. Diam yang penuh makna. Diam yang berisi penyerahan. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita meminta. Namun Allah tetap ingin kita meminta. Bukan karena Allah kekurangan, melainkan karena kita yang membutuhkan. Konsistensi dalam berdoa adalah bentuk cinta. Bukan karena kita memaksa Allah, tetapi karena kita terus kembali kepadanya. Seperti anak kecil yang memanggil ibunya berulang-ulang. Bukan karena ibunya lupa, tetapi karena sang anak mencari rasa aman. Begitu pula doa. Doa pagi dan sore yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ritual kosong. Ia adalah penjaga hati. Ia mengingatkan kita setiap hari bahwa hidup ini tidak kita jalani sendirian. Ada hari-hari di mana doa terasa hambar, tidak khusyuk, tidak menyentuh. Jika itu terjadi, jangan berhenti. Karena doa bukan tentang perasaan kita hari ini, tetapi tentang kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap kembali, meski hati belum sepenuhnya tenang. Seperti orang yang terus menyiram benih, meski tanah masih kering. Karena ia percaya, air itu tidak sia-sia. Allah tidak menilai seberapa cepat doa terkabul. Allah menilai seberapa tulus kita berserah.
Kadang Allah menunda jawaban agar kita belajar duduk lebih lama di hadapannya. Karena saat doa dikabulkan, seringkali kita pergi. Namun saat doa belum dijawab, kita tinggal. Dan disitulah kedekatan dibangun. Jangan jadikan doa sebagai alat transaksi. Jika engkau beri ini, aku akan melakukan itu. Doa bukan tawar-menawar. Doa adalah pengakuan. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Berdoalah dengan adab, dengan rendah hati, dengan keyakinan. Bukan keyakinan bahwa Allah harus memberi seperti yang kita mau, tetapi keyakinan bahwa Allah akan memberi dengan cara terbaik. Dan cara terbaik tidak selalu cara tercepat. Tarik napas perlahan. Diamkan hatimu. Jika hari ini doamu belum dijawab, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyimpan jawaban itu untuk saat yang akan menyelamatkanmu. Teruslah berdoa. Bukan karena yakin doa akan segera dikabulkan, tetapi karena yakin Allah selalu mendengar. Dan keyakinan itulah yang akan menjaga hatimu tetap utuh di tengah badai kehidupan. Seringkali kita bertanya, kenapa rezeki terasa sempit? Kenapa jalan hidup seperti buntu? Lalu kita mencari jawabannya di luar diri. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu. Padahal Islam mengajarkan untuk menoleh ke dalam sebelum menunjuk keluar. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membersihkan hati. Dan disinilah istighfar mengambil peran. Istighfar bukan hanya kalimat penyesalan. Ia adalah pembersih jalan. Karena dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak, seringkali menjadi kabut yang menutupi jalan rezeki. Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit dan membanyakan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Perhatikan urutannya. Ampunan dulu, baru kelapangan. Istighfar dulu, baru limpahan. Ini mengajarkan kita satu hikmah penting. Allah sering membersihkan hati sebelum melapangkan hidup. Karena hidup yang lapang tanpa hati yang bersih, hanya akan melahirkan kegelisahan baru. Istighfar bukan berarti engkau adalah hamba yang buruk. Istighfar justru tanda bahwa engkau hamba yang sadar. Sadar bahwa manusia tidak pernah luput dari khilaf. Sadar bahwa kesempitan bisa jadi teguran lembut, bukan hukuman keras. Dalam tradisi Sufi, istighfar bukan hanya untuk dosa besar. Istighfar adalah nafas jiwa. Diucapkan saat berjalan, saat bekerja, saat hati terasa berat, tanpa tahu sebabnya. Astagfirullah. Kalimat ini sederhana, namun bila diucapkan dengan hadir, ia menenangkan. Seolah-olah kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku kembali." Bukan kembali karena sempurna, tetapi kembali karena butuh. Banyak orang ingin hidupnya berubah, namun enggan berubah di dalam. Padahal perubahan batin adalah pintu perubahan lahir. Istighfar melembutkan hati, dan hati yang lembut lebih mudah menerima petunjuk. Hati yang keras sulit melihat jalan keluar, meski jalan itu ada di depan mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bersih dosanya, tetap beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Jika Rasulullah saja beristighfar sedemikian rupa, bagaimana dengan kita? Istighfar bukan tanda putus asa. Istighfar adalah tanda harap. Ia mengajarkan kita untuk tidak mengeraskan hati saat hidup mengeras. Bukan berarti setiap kesulitan pasti karena dosa. Tidak. Namun istighfar membuat hati kita selalu siap, jika memang ada yang perlu diperbaiki. Kadang kesempitan bukan karena dosa besar, tetapi karena kelalaian kecil yang dibiarkan terlalu lama.
lalai bersyukur, lalai menjaga lisan, lalai memaafkan, lalai berbaik sangka. Istighfar menyapu semua itu perlahan. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi konsisten. Ucapkan istighfar setiap hari. Tidak perlu menunggu khusyuk, tidak perlu menunggu tenang. Mulailah. Karena seringkali ketenangan datang setelah istighfar, bukan sebelum istighfar. Bayangkan istighfar seperti air yang mengalir membersihkan jalan yang tertutup debu. Debu tidak langsung hilang dengan satu siraman. Namun jika air terus mengalir, jalan itu akan kembali terlihat. Begitu pula hati. Jika hari ini rezekimu terasa seret, cobalah tambahkan istighfar. Bukan sebagai alat memaksa Allah, tetapi sebagai cara menundukkan diri. Dan saat diri merendah, rahmat Allah lebih mudah turun. Tarik napas perlahan. Ucapkan dalam hati, Astaghfirullah. Bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai pengakuan. Dan yakinlah, tidak ada satu istighfar pun yang terbuang. Semua dicatat, semua dihitung. Semua punya waktu panennya. Seringkali kita mengira rezeki hanya datang melalui kerja keras dan hitungan angka. Padahal Islam mengajarkan bahwa rezeki juga mengalir melalui hubungan, melalui hati yang terhubung, melalui tangan yang terbuka, melalui silaturahmi yang dijaga. Ada pintu-pintu rezeki yang tidak bisa dibuka dengan tenaga, tetapi dengan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Perhatikan, yang dilapangkan bukan hanya rezeki, tetapi juga umur. Karena hidup yang penuh berkah bukan tentang lama waktu, melainkan tentang luas makna. Kadang kita heran, mengapa sudah bekerja keras, namun hasil terasa sempit. Bisa jadi bukan karena kurang usaha, melainkan karena ada hubungan yang renggang, ada kata yang belum terucap, ada maaf yang tertahan, ada luka yang dibiarkan membeku. Silaturahmi bukan sekadar bertamu, ia adalah pembersihan hati. Saat kita meminta maaf, ego diturunkan. Saat kita memaafkan, dada dilapangkan. Dan disitulah rezeki seringkali menemukan jalannya. Banyak pintu tertutup bukan karena kunci hilang, tetapi karena hati mengeras. Sufi mengajarkan kita untuk melembutkan hati sebelum menuntut hasil. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, cobalah tanyakan dengan jujur, apakah ada hubungan yang perlu diperbaiki? Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membersihkan jalan. Kadang satu telepon sederhana, satu pesan maaf yang tulus, atau satu kunjungan singkat bisa membuka pintu yang selama ini terasa buntu. Selain silaturahmi, ada satu amalan yang sering terasa berat saat kita sedang sempit. Sedekah. Secara logika manusia, memberi saat kekurangan terasa tidak masuk akal. Namun dalam logika langit, sedekah justru adalah pembuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bukan berarti secara angka tidak berkurang, tetapi secara hakikat ia bertambah. Sedekah melatih hati untuk percaya bahwa rezeki bukan milik kita sepenuhnya, bahwa Allah yang menjamin gantinya. Sedekah bukan tentang nominal, ia tentang niat.
Bisa berupa uang kecil, bisa berupa makanan, bisa berupa tenaga, bahkan bisa berupa senyuman dan doa yang tulus. Allah tidak menilai jumlah, Allah menilai keikhlasan. Ada orang yang bersedekah besar, namun hatinya berat. Ada pula yang bersedekah kecil, namun hatinya lapang. Yang kedua seringkali lebih diberkahi. Sedekah mengajarkan kita untuk tidak takut kekurangan. Karena takut kekurangan adalah akar dari kegelisahan. Saat engkau memberi di saat engkau sempit, engkau sedang berkata dalam hati, "Ya Allah, aku percaya Engkau Maha mencukupi." Dan kepercayaan itu adalah ibadah yang besar. Banyak orang menunggu lapang baru mau memberi. Padahal seringkali, lapang datang setelah memberi. Bukan karena sedekah itu sulap, tetapi karena sedekah membersihkan hati dari rasa takut dan kikir. Dan hati yang bersih lebih mudah menerima karunia. Silaturahmi dan sedekah adalah dua amalan yang bekerja di ranah hubungan. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Saat keduanya dijaga, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi menanggungnya sendirian. Tarik nafas perlahan, rasakan dadamu. Jika hari ini hidupmu terasa sempit, cobalah luangkan waktu untuk memberi. Meskipun sedikit, jika belum mampu berkunjung jauh, mulailah dengan niat. Allah melihat usaha, bukan hasil akhir. Dan seringkali, rezeki datang bukan melalui pintu yang kita duga, melainkan melalui hati yang kita lembutkan. Ada satu waktu di pagi hari yang sering kita lewatkan karena terburu-buru mengejar dunia. Padahal pada waktu itulah, Allah membuka pintu-pintu yang tidak terlihat oleh mata. Waktu itu adalah waktu duha. Sholat duha bukan sholat orang kaya, bukan pula sholat orang yang punya banyak waktu. Duha adalah sholat orang yang menyerahkan hari kepada Allah sebelum hari itu benar-benar dimulai. Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap hari, setiap persendian kalian wajib bersedekah, maka 2 rakaat sholat duha mencukupinya." Perhatikan makna ini. Tubuh kita adalah amanah. Setiap persendian adalah nikmat. Dan duha adalah bentuk syukur yang sunyi. Tidak terlihat orang lain, tidak terdengar pujian, namun dicatat di langit. Sholat duha mengajarkan kita satu hal penting. Rezeki tidak selalu dikejar. Kadang ia dijemput dengan tunduk. Saat kita berdiri dalam duha, kita berkata tanpa kata, "Ya Allah, aku keluar mencari rezeki hari ini. Namun aku tahu, Engkaulah pemberinya." Duha bukan jaminan kaya. Namun duha menenangkan hati yang sedang mengejar, dan hati yang tenang lebih jernih melihat peluang. Banyak orang lelah bukan karena kurang usaha, tetapi karena hidup terlalu ditarik oleh hasil. Duha mengembalikan pusat hidup dari dunia kepada Allah, dan saat pusat itu kembali, hidup terasa lebih ringan. Selain duha, ada satu amalan lain yang sering terasa berat saat kita sendiri sedang kesulitan: menolong orang lain. Logika manusia berkata, "Aku saja sedang susah, bagaimana bisa menolong?" Namun Islam mengajarkan logika yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan darinya pada hari kiamat."
Menolong orang lain tidak selalu berarti memberi uang. Kadang berupa waktu, kadang berupa perhatian, kadang hanya berupa mendengarkan tanpa menghakimi. Menolong orang lain menggeser fokus kita dari aku menjadi kita, dan seringkali beban terasa berat karena kita terlalu lama memusatkan perhatian pada diri sendiri. Saat engkau membantu orang lain, meski kecil, engkau sedang berkata kepada hidup, "Aku tidak dikalahkan oleh kesulitanku." Dan sikap batin itu sangat kuat. Allah mencintai hamba yang tetap berbuat baik meski sedang diuji, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Seringkali pertolongan Allah datang bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk jalan yang tiba-tiba terbuka, hati yang menjadi lebih lapang, atau orang yang datang membawa solusi. Semua itu berawal dari niat baik yang kita lakukan tanpa pamrih. Duha dan menolong sesama mengajarkan kita satu rahasia besar. Rezeki tidak selalu datang saat kita sibuk mencarinya, tetapi saat kita sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Tarik nafas perlahan. Jika hari ini hidupmu terasa sempit, cobalah luangkan waktu untuk duha. Tidak perlu lama, 2 rakaat pun cukup. Dan jika engkau melihat kesempatan kecil untuk menolong seseorang, jangan tunda. Karena bisa jadi, disitulah Allah sedang menunggu untuk menolongmu dengan caranya sendiri. Ada satu hal yang sering membuat manusia lelah. Bukan karena usahanya terlalu berat, melainkan karena ia berharap hasil datang terlalu cepat. Kita hidup di zaman yang serba instan. Cepat, langsung, sekarang. Padahal jalan ruhani tidak pernah instan. Doa membutuhkan kesabaran. Istighfar membutuhkan pengulangan. Sodakoh membutuhkan keikhlasan. Duha membutuhkan ketekunan. Dan semua itu bermuara pada satu kata, istiqomah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah lelah. Istiqomah berarti tetap melangkah meski lelah. Tetap kembali meski hati belum sepenuhnya tenang. Tetap berdoa meski jawaban belum datang. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus, meski sedikit. Perhatikan, bukan yang paling besar, bukan yang paling terlihat, tetapi yang terus-menerus. Allah tidak mencari hamba yang meledak-ledak sesaat, lalu hilang. Allah mencintai hamba yang pelan, namun setia. Istiqomah adalah seni bertahan. Bertahan untuk tetap baik di saat hidup tidak ramah. Bertahan untuk tetap jujur di saat jalan pintas menggoda. Bertahan untuk tetap berdoa di saat hati ingin menyerah. Banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar menunggu buahnya. Padahal tidak ada benih yang tumbuh di hari yang sama saat ia ditanam. Istighfar yang kau ucapkan hari ini mungkin belum terlihat dampaknya besok. Sedekah kecil yang kau berikan mungkin belum kembali bulan ini. Doa yang kau panjatkan mungkin belum dijawab tahun ini. Namun semua itu sedang bekerja di tempat yang tidak kau lihat. Allah tidak bekerja di permukaan saja. Allah bekerja di kedalaman. Membersihkan, menata, menyiapkan. Istiqomah mengajarkan kita untuk mempercayai proses, tanpa harus mengontrol hasil. Stoik mengajarkan untuk fokus pada usaha, bukan pada hasil. Islam mengajarkan hal yang sama, namun dengan iman. Usaha adalah bagianmu, hasil adalah urusan Allah. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya.
Kadang hasil itu datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan. Bukan uang, tetapi ketenangan. Bukan kelapangan materi, tetapi kekuatan batin. Dan seringkali, ketika batin kuat, materi menyusul. Namun jikapun tidak, hati tetap damai. Istiqomah melatih kita untuk tidak menjadikan Allah sekadar solusi masalah, tetapi tujuan hidup. Karena jika Allah hanya kita cari saat sempit, maka saat lapang kita akan pergi. Namun jika Allah menjadi tujuan, lapang dan sempit sama-sama bermakna. Ada hari-hari di mana engkau merasa semua amalan ini sia-sia. Jika hari itu datang, ingatlah ini. Yang sia-sia bukanlah amalanmu, melainkan prasangkamu. Allah melihat apa yang tidak kau lihat. Allah menghitung apa yang tidak kau rasakan. Setiap langkah kecil yang kau jaga dengan istiqomah adalah bukti cinta yang besar. Tarik nafas perlahan. Jika hari ini langkahmu masih kecil, tidak apa-apa. Yang penting, engkau bergerak ke arah yang benar. Karena iman yang tinggal di hati akan melemah. Namun iman yang digerakkan oleh tangan akan mengubah hidup. Setelah hati dikuatkan, doa dipanjatkan, istighfar dibiasakan dan amalan dijaga dengan istiqomah. Kini tiba saatnya iman itu turun ke bumi. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita hidup hanya di langit. Islam memandu hati agar tenang, lalu memandu tangan agar bergerak. Iman bukan alasan untuk berhenti berusaha. Iman adalah alasan untuk berusaha dengan benar. Dalam setiap kesempitan, Allah selalu memberi ruang ikhtiar. Bukan ruang yang besar, kadang hanya ruang kecil, namun cukup untuk memulai. Langkah pertama dalam menghadapi hutang dan krisis ekonomi bukanlah keberanian besar, tetapi kejujuran kecil. Jujur pada diri sendiri. Akui keadaan apa adanya. Bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk berhenti lari. Banyak orang tertekan bukan karena hutangnya besar, melainkan karena ia tidak berani menatapnya. Padahal masalah yang ditatap lebih mudah diselesaikan daripada masalah yang dihindari. Ambillah waktu untuk duduk dengan tenang. Tulis semua hutangmu. Bukan untuk membuat cemas, tetapi untuk membuat jelas. Siapa yang harus dibayar? Berapa jumlahnya? Kapan jatuh temponya? Kejelasan melahirkan ketenangan. Ketenangan melahirkan keputusan yang bijak. Islam mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kabut. Allah mencintai hamba yang jujur, termasuk jujur dalam mengatur hidupnya. Langkah berikutnya adalah prioritas. Tidak semua hutang harus diselesaikan sekaligus. Tidak semua masalah harus ditangani hari ini. Susun mana yang paling mendesak. Mana yang bisa dinegosiasi. Mana yang bisa dicicil pelan-pelan. Banyak beban terasa berat karena kita ingin menyelesaikan semuanya dalam satu nafas. Padahal hidup berjalan dengan nafas yang panjang. Kurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Ini bukan kekalahan. Ini strategi bertahan. Makan sederhana bukan tanda gagal. Ia adalah bentuk keberanian untuk memilih yang perlu, bukan yang terlihat. Dalam fase ini, harga diri seringkali diuji. Kita merasa malu hidup lebih sederhana. Malu pada tetangga. Malu pada keluarga. Malu pada masa lalu. Namun ingatlah ini. Malu bukan pada kesederhanaan. Malu adalah pada kebohongan. Lebih mulia hidup sederhana dengan jujur daripada terlihat mapan dengan tipu daya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil jerih payah tangannya sendiri." Apapun pekerjaanmu hari ini, besar atau kecil, lakukan dengan niat yang lurus. Bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk menjaga kehormatan diri. Jika hari ini pekerjaanmu terasa kecil, ingatlah Allah menilai kesungguhan, bukan jabatan. Rizki seringkali datang bukan dari pekerjaan besar, tetapi dari kerja yang jujur dan konsisten. Jika belum punya pekerjaan tetap, jangan menunggu keadaan ideal. Mulailah dari kemampuan yang ada. Menulis, memasak, menjahit,
mengantar, membantu. Tidak ada pekerjaan yang hina, selama ia halal. Yang menghinakan adalah malas dan menggantungkan hidup pada keluhan. Ikhtiar lahir adalah bentuk syukur yang bergerak. Saat engkau bergerak, meski pelan, Allah melihat. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan gerak hambanya. Tarik nafas perlahan. Jika hari ini, langkahmu masih kecil, tidak apa-apa. Yang penting, engkau bergerak ke arah yang benar. Karena iman yang tinggal di hati akan melemah. Namun iman yang digerakkan oleh tangan akan mengubah hidup. Dalam fase hidup yang sempit, ada satu hal yang sering diuji lebih keras daripada tenaga dan akal. Itu adalah akhlak. Saat hutang menekan, saat kemampuan belum ada, godaan terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan ketidakjujuran. Ada bisikan halus di hati. Tidak usah jujur dulu, nanti saja jelaskan. Menghindar sebentar tidak apa-apa. Namun, justru di titik inilah martabat seorang hamba sedang dipertaruhkan. Kejujuran adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah cocok dengan sembunyi-sembunyi. Islam tidak mengajarkan kita lari dari hutang. Islam mengajarkan kita menghadapinya dengan adab. Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezoliman. Hadis ini tegas, namun Islam juga adil. Bagi yang belum mampu, Allah membuka pintu kemuliaan melalui iktikad baik. Jika engkau belum mampu membayar, jujurlah. Bukan dengan nada membela diri, bukan dengan keluhan panjang, tetapi dengan kerendahan hati. Sampaikan keadaan apa adanya. Mintalah waktu dengan sopan. Ajukan cicilan kecil sebagai tanda kesungguhan. Banyak orang lebih bisa menerima kejujuran daripada janji palsu. Lebih menghargai niat baik daripada alasan yang berbelit. Jangan menghindar. Jangan memutus komunikasi. Karena lari hanya memperbesar beban batin. Menghadap justru melapangkan hati. Dalam sejarah, banyak orang dibebaskan dari hutangnya bukan karena uangnya ada, tetapi karena akhlaknya mulia. Kejujuran membuka pintu empati. Dan empati seringkali menjadi jalan keluar yang tak terduga. Amanah adalah saudara dari kejujuran. Jika engkau diberi kepercayaan, sekecil apapun, jagalah. Datang tepat waktu. Tepati janji kecil. Lakukan yang kau ucapkan. Allah mencintai hamba yang jika berbicara ia jujur. Jika berjanji, ia menepati. Kepercayaan adalah modal yang tidak terlihat, namun nilainya besar. Banyak orang jatuh miskin karena kehilangan kepercayaan. Dan banyak yang bangkit hanya karena satu hal. Ia bisa dipercaya. Jika hari ini engkau sedang di bawah, jangan biarkan akhlak ikut jatuh. Karena ketika dunia melihat engkau tetap jujur di saat sulit, Allah melihat sesuatu yang sangat mulia. Jujur tidak selalu membuat hidup mudah, namun jujur selalu membuat hidup tenang. Dan ketenangan adalah kekuatan. Berhadapanlah dengan hidup tanpa masker. Tanpa tipu daya, tanpa dusta. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang memilih jalan lurus, meski terjal. Tarik nafas perlahan. Jika hari ini engkau hanya mampu bersikap jujur, itu sudah sangat cukup. Karena dari kejujuran, Allah menumbuhkan jalan-jalan rizki yang tidak bisa dibuka dengan cara lain.
Ada satu hal yang sering luput saat kita membahas perjuangan hidup. Kita terlalu fokus pada diri sendiri. Padahal, manusia tidak pernah berjalan sendirian. Lingkungan adalah tanah tempat iman bertumbuh atau layu. Saat hidup sempit, lingkungan menjadi penentu. Ada lingkungan yang menguatkan, ada pula yang melemahkan tanpa sadar. Lingkungan yang menguatkan tidak selalu yang banyak nasihat, tetapi yang tidak meremehkan, yang tidak menghakimi, yang tidak membandingkan luka. Carilah orang-orang yang menjaga harapanmu saat harapanmu melemah. Bukan orang yang selalu berkata, "Kamu harus begini, kamu harus begitu." Tetapi orang yang berkata, "Aku paham rasanya. Ayo, pelan-pelan." Lingkungan yang baik tidak membuatmu merasa kecil. Ia membuatmu merasa tidak sendirian. Rasulullah membangun umat bukan hanya dengan wahyu, tetapi dengan kebersamaan. Masjid bukan hanya tempat sholat. Ia adalah tempat pulang. Tempat mengadu tanpa harus menjelaskan semuanya. Tempat duduk diam tanpa perlu berpura-pura kuat. Jika hari ini engkau merasa lelah, mendekatlah pada lingkungan yang mengingatkanmu pada Allah. Bukan yang menambah beban, tetapi yang menenangkan langkah. Namun setelah lingkungan dijaga, setelah rencana disusun, setelah usaha dikerahkan, setelah kejujuran ditegakkan, disinilah tahap paling halus dimulai. Tawakal sejati. Tawakal bukan pasrah sebelum bergerak. Tawakal adalah menyerah setelah semua usaha dilakukan. Banyak orang salah memahami tawakal. Ada yang berhenti berusaha lalu menyebutnya iman. Padahal itu bukan tawakal, melainkan kelelahan yang dibungkus kepasrahan. Tawakal sejati lahir dari hati yang berkata, "Ya Allah, aku sudah melakukan bagianku. Sekarang aku tenang menyerahkan hasilnya kepadamu." Tawakal adalah ketenangan setelah usaha. Bukan ketenangan karena masalah selesai, tetapi ketenangan karena hati sudah tidak bergantung pada hasil. Inilah puncak kedewasaan iman. Saat engkau tidak lagi berkata, "Kenapa belum?" Tetapi mulai berkata, "Jika waktunya tiba, aku siap." Dalam Islam, tawakal adalah puncak iman. Namun ia tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu didahului oleh ikhtiar. Dan ikhtiar yang benar selalu diiringi oleh adab. Adab dalam bekerja, adab dalam berhutang, adab dalam berbicara, adab dalam berharap. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Namun Allah menjanjikan bahwa Dia bersama orang-orang yang bersabar dan tawakal. Dan kebersamaan Allah lebih berharga daripada semua solusi cepat. Ada saatnya hidup tidak langsung membaik. Hutang belum lunas. Keadaan belum lapang. Namun hati sudah tidak panik. Dan itu adalah tanda bahwa tawakal mulai hidup. Saat hati tenang, langkah menjadi jernih. Saat langkah jernih, kesalahan berkurang. Saat kesalahan berkurang, jalan keluar lebih dekat. Tidak selalu cepat, tidak selalu lurus, namun pasti ada arah. Tarik nafas perlahan. Jika hari ini engkau sudah berusaha, sudah jujur, sudah menata hidup, tinggal menunggu saja. Menunggulah dengan tenang. Bukan dengan gelisah. Bukan dengan prasangka. Tetapi dengan keyakinan. Karena Allah tidak pernah menunda tanpa maksud. Dan hamba yang mampu berserah setelah berusaha adalah hamba yang paling merdeka.